Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Hari kelima ya, nggak terasa guys. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukurlah untuk teman-teman yang hari ini masih diberikan nafas gratis. Masih bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya tilawah, nikmatnya sedekah, nikmatnya berbagi, nikmatnya menginspirasi dan diinspirasi. Ulala. Jangan lupa ya, niatin setiap hari kita berbagi karena di Ramadan semua kebaikan pahalanya berlipat ganda. Masya Allah wa tabarakallah. Kita mencontoh Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Di Ramadan Rasulullah itu lebih dermawan dibanding bulan yang lain. Maka ketika kita mengikuti gaya hidup, kemudian kebiasaan Rasulullah secara tidak langsung, kita menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. So, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan pernah membatasi diri kita dengan kebaikan. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Kalau kita memiliki keterbatasan dana, misalnya kita masih bisa bersinergi dengan sahabat-sahabat kita yang memiliki dana. Kalau kita terbatas memiliki sahabat-sahabat yang memiliki dana, apa yang kita lakukan? Ya sudahlah, angkat tangan kepada Allah, berdoalah kepada Allah, and then tetap berusaha maksimal. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kita mulai dari diri kita, apa yang kita punya, apa yang bisa kita berikan. Jangan lupa untuk saling mendoakan ya, karena di Ramadan ini semua doa insya Allah mustajabah ya. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa minta ampunan Allah, karena di Ramadan ada malam yang penuh ampunan, karena di Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. So banyak-banyak beristighfar pada Allah, minta ampun, dan senantiasa menjaga mata, pendengaran, hati, prasangka, dan lain sebagainya ya. Jangan sampai akhirnya puasa kita bernilai sia-sia karena kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, mata kita, telinga kita, lisan kita. Nauzubillahi min dzalika. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, fokus yuk berbenah dengan diri kita sendiri. Apakah Ramadan kali ini lebih baik atau justru sebaliknya ya? Kenali diri kita masing-masing. Karena setiap kita yang mampu mengenali ya kan, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, di mana rintangan kita, di mana solusinya yang terbaik yang kita enjoy menjalaninya. Pastikan menjalani ibadah apapun, aktivitas kebaikan apapun, niatnya lillah supaya tidak lelah. Betul-betul mencari ridho Allah aja, bukan mencari yang lain. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa ya untuk borong beli dagangan teman-teman kita terdekat, sahabat-sahabat kita terdekat, atau barangkali yang teman-teman lihat di FB, jangan lupa ikut dibeli. Siapa tahu itu adalah salah satu petunjuk dari Allah bahwa bisa jadi lewat membeli dagangan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keberkahan dan kebaikan akan Allah berikan kepada kita dan keturunan kita. Amin. So, think positif, tetap berpikir positif ya. Banyak belajar dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Ada satu doa sih yang menarik yang aku cerna ya dari Munzalan. Jadi ketika mereka selesai baca surat Al-Kahfi di hari Jumat kemarin, itu ada 3 doa yang mereka minta. Mau tahu nggak? Doa pertama, mereka minta, ya Allah berikanlah aku ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Masya Allah, karena Ramadan itu syahrul Quran, kalau kita nggak bisa baca Quran dengan baik dan benar, kasihan ya. Misalnya ada juga yang udah sepuh misalnya, tapi nggak mau belajar, terus baca Qurannya masih pakai apa sih kalau itu tulisan apa sih? Tulisan Indonesia ya, huruf Latin ya. Kita doakan lah, kasihan memang, tapi kita doakan dan kita ingatkan untuk terus belajar, dan semoga Allah pilihkan orang-orang terbaik yang sabar membersamai ya. Kemudian yang kedua, doanya juga yang aku simak ya dari mereka itu, doanya adalah minta, ya Allah berikan kepadaku, kepada kami ilmu bagaimana memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Doa ketiganya, ya Allah berikan kepada kami ilmu mengamalkan Al-Quran, isi Al-Quran dengan baik dan benar. Masya Allah,
itu udah mencakup semua lah ya. Jadi nggak sekedar baca, nggak cuma sampai di lisan, nggak cuma sampai di tenggorokan gitu, tapi ketika kita belajar memahami Al-Quran artinya akan ada potensi perubahan, karena ketika memahami kita akan membaca sampai hati dengan hati, sehingga ada perubahan dalam kehidupan kita nantinya insya Allah. So sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, boleh juga diduplikasi kebaikan itu ya, selama memang itu baik gitu ya. Walaupun memang betternya berdoa itu sesuai dengan apa yang ada dalam doa Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau memang doa itu baik, doa itu berefek baik insya Allah gitu ya ke dalam kehidupan kita, kenapa nggak kita coba duplikasi. Dan tetap ikhlas ya. Kalau kemarin juga aku simak tausiahnya Ustadz Luqmanul Hakim dari perjalanan beliau ke Gontor, itu ada 3 jenis manusia ya. Jadi ada yang jenisnya mukhlis, yaitu yang selalu ikhlas. Ciri orang ikhlas itu mereka selalu sabar, membersamai, selalu ada setiap kondisi dan situasi. Kemudian ada yang oportunis, jadi ada juga yang sifatnya oportunis, kalau menguntungkan baru mau melakukan, kalau nggak dapat apa-apa ya pura-pura nggak tahu apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya kita termasuk golongan oportunis. Kemudian yang ketiga golongan jangkis. Jangkis tuh sampah ya. Kalau Ustadz Lukman selalu bilang gini, nggak apa-apa ya, ini sharing-sharing ya buat teman-teman yang nggak sempet atau belum sempet dengerin taujih beliau. Kalau sampah tuh ibaratnya gini, kalau mata lalat itu selalu fokusnya melihat sampah walaupun berada di tempat yang bagus. Kalau mata lebah ya, karena matanya lebah gitu, fokusnya itu mencari hal yang baik meskipun di tempat yang buruk. So semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi yang bermata lebah ya, jangan bermata lalat. Nauzubillah min dzalik. Bermata lebah, melihat siapapun, seburuk apapun orang lain, semoga kita bisa fokus melihat nilai kebaikannya, fokus menduplikasikannya, kemudian fokus mengapresiasi kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai kita seperti lalat, mata lalat yang walaupun kita bertemu dengan orang baik, kita fokus hanya mencari hal yang gak baik, sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan secuil pun. Nauzubillahi min dzalik. Jangan lupa saling mendoakan, jangan lupa order MDA Halal Food ya. Buka juga MDA TV atau Nauimah YouTube channel. Thank you very much. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Amin. Thank you.